Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Di sini saya akan mengulang cerita akhir zaman. Alam semesta ini penyanggahnya 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat artinya 2 dan artinya kembar atau pasangan. Pasangan 2 kalimat syahadat adalah Fatihah. Begitu juga yang tergambar artinya sepasang ruh. Walaupun sepasang ruh tapi pengikutnya banyak. Seperti itu. Iblis dan Dajjal tidak bisa dibunuh karena itu adalah sebagian dari ruh manusia itu sendiri. Ruh ini gaib, termasuk ruh malaikat ataupun ruh-ruh lainnya. Ini gaib ya, ataupun ruh kita sendiri itu disebut gaib. Untuk menggambarkannya sulit. Setiap ruh tergantung wadah ataupun tergantung orangnya. Kalau orangnya perempuan ya perempuan, kalau laki-laki dia ya menurut orangnya masing-masing. Walaupun orang itu setiap hari berkaca ataupun bercermin, untuk mengingat wajahnya pun juga dia sulit kalau tidak melihat cermin. Ini sebagai contoh yang tergambarkan oleh alam ataupun di alam semesta ini, yaitu yang menimbulkan cahaya panas ataupun banyak orang mengenal kalau iblis tercipta dari ruh api. Maka kalau di alam semesta ini yang kita lihat adalah matahari, itu yang digambarkan seperti itu. Jadi kalau Dajjal ataupun iblis dibunuh, itu sesuatu tidak mungkin. Begitu juga bulan purnama. Bulan purnama sepasang ruh, digambarkan sepasang ruh yang suci, artinya ruh yang sebenarnya di dalam diri manusia. Di dalam bulan purnama itu ada seperti gambaran, kalau diperhatikan melalui hati nurani, itu orang duduk itu sedang mohon ampun kepada Allah, tetapi tidak semua mampu, dia tidak mampu karena terbelenggu oleh sifat ataupun nafsu orang itu sendiri. Seperti cahaya bintang itu seperti cahaya malaikat, bertebaran di mana-mana. Seperti itulah gambaran ruh di setiap manusia hidup. Termasuk tumbuh-tumbuhan ataupun makhluk yang hidup di lainnya, itu semua dari kalau makhluk yang hidup ataupun binatang itu udah jelas. Tumbuh-tumbuhan juga ada. Itu sebabnya kalau memberi syafaat ataupun orang bersyahadat, diterima atau tidaknya mereka lah yang menerima, karena itu sebagian ruh yang menjelma ataupun ruh sifat kita yang ada di alam. Untuk melihat kebenaran ruh di dalam diri kita, untuk melihat keasliannya, bila dia menjelma, maka
kita harus bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu dalam diri kita, sambil kita rasakan, kita bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dia menyambung, kalau dia ruh yang asli, yang tidak menjelma ataupun ruh kita sendiri, itu dia akan menyambungkan. Tetapi kalau dia itu ruh bukan yang asli ataupun jelmaan dari dasar, maka dia itu tidak bersahadat, dia akan sirna. Jadi di sini bagi yang sudah mengenal diri ataupun mengenal keakuannya harus berhati-hati. Disinilah banyak orang yang terjebak. Menuntut ilmu kaji. Jadi untuk selanjutnya dibenahi. Mengapa dalam diri disebut imam mahdi? Yang menjadi iman adalah diri yang sebenarnya, yaitu diri yang menjalani kerasulan. Yang kelak akan bertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Allah sebelum dipertanyakan oleh Allah nanti. Jadi kalau yang tidak asli, yang menjadi imam kita ataupun panduan dalam pemikiran kita, maka banyak orang yang tersesat. Sudah kita tersesat, orang pun ikut tersesat. Mengapa tidak? Karena tidak tahu siapa yang menjadi panutan kita. Sekali lagi, apabila sudah yang mengenal dirinya sendiri ataupun mengenal rohnya sendiri, diberi syahadat. Kalau yang masih belajar, maka bersahadatlah, tidak perlu jauh-jauh. Cukup jalani semampu kalian. Bila sudah tahu salah, jangan dikerjakan lagi. Di sini tidak ada tuntutan untuk sempurna. Walaupun manusia adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi, tetapi sifat manusia tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Tidak ada manusia, sifat manusia yang sempurna. Maka bimbinglah diri kita, berilah syafaat kepada alam semesta ini ataupun batin. Ajaklah diri kita bersahadat agar kelak menjadi panutan kita dan kembali kepada Sang Pencipta. Allah itu tidak pernah meminta apa-apa di manusia, kepada manusia sebelumnya. Ini perjanjian dari sebelumnya. Sebelum manusia ada di muka bumi, janji Allah sebelumnya kembali sebagai rasul. Bagaimana kita akan kembali sebagai rasul kalau semasa hidup kita hanya mengikuti nafsu yang terkendali, yaitu jelmaan dari diri kita sendiri, yaitu dajjal.
bagaimana. Maka selagi kita masih diberi umur ataupun masih hidup, diberi kesempatan, maka berusahalah sebaik mungkin, karena ini sudah di akhir zaman. Kita sudah memasuki 3 tahun dari zaman ini. Hukum akan lebih berat dari sebelumnya. Mengapa tidak dari sebelumnya diberatkan? Kalau dari sebelumnya tidak diberatkan, maka Allah disebut tidak adil. Maka ini disampaikan hukum sebab dan akibat, baru hukum ini dijalankan. Tidak seperti hukum manusia. Cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa komen agar kita bisa jauh mempelajarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.